Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan aneka kenikmatan bahkan hidayah kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah tetapkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dengan baik sampai akhir zaman. Saudaraku sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam rangkaian takwa itu, perlu kita sadari Islam mendudukan akhlak sebagai satu hal yang penting. Apabila akidah atau keyakinan itu dalam bentuk batin manusia, maka akhlak adalah bentuk lahir. Tidak ada pemisahan antara akidah dan akhlak. Maka dalam hadis, paling sempurnanya iman yang mukminin adalah yang paling bagus akhlak mereka, dan yang paling terpilih di antara kamu sekalian adalah yang paling terpilih akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata hadis hasan sahih, dan Ibnu Hibban Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Saudaraku sekalian, di antara pengarahan Al-Quran dalam mengagungkan urusan akhlak adalah firman Allah Ta'ala, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan 25 ayat 63. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman 31 ayat 18-19. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl 16 ayat 90. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW juga mengarahkan pentingnya akhlak. Dari Aisyah rahimahumullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mukmin itu dengan kebagusan akhlaknya pasti mencapai derajat yang puasa siang hari dan orang yang berdiri sholat malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Di hadis lain diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang menghapusnya.
dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, Hasan Sahih. Ahmad Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, maka beliau bersabda, takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Dan beliau ditanya tentang apa yang paling banyak dimasukkan manusia ke neraka, beliau bersabda, mulut dan farji, kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadis sahih Qorib dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kamu sekalian siapakah yang haram atas neraka? Atau siapakah yang neraka haram atasnya? Neraka haram atas setiap orang yang akhlaknya dekat kepada manusia, rendah hati, lembut, dan mudah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, Hasan Gharib. Al-Mawardi berkata, dengan hadis ini dijelaskan bahwa bagusnya akhlak itu memasukkan pelakunya ke surga dan mengharamkannya atas neraka, karena bagusnya akhlak itu adalah ungkapan ekspresi dari keadaan manusia yang mudah perangainya, lemah lembut, wajah berseri-seri, tidak membuat orang lari, bagus ucapannya. Tetapi sifat-sifat ini terbatas seukurannya pada tempat-tempat yang berhak untuk disikapi demikian. Karena apabila melebihi batas yang baik, maka menjadi merunduk-runduk, dan bila diselewengkan dari fungsinya, maka menjadi pura-pura. Merendah-rendah adalah hina, sedang pura-pura adalah tercela. Al-Munawi, Faidul Qadir, Juz 3, halaman 136. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, jangan sampai kamu meremehkan kebajikan sedikit pun, walaupun hanya untuk menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman sekalian, Nabi Muhammad SAW mengumumkan tingginya kedudukan akhlak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2349. Sungguh telah terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW bentuk sempurna yang agung, yaitu penerapan nyata akhlak Qur'ani dan Nabawi beliau, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Al-Hasan, ia berkata, Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka ia menjawab, akhlaknya adalah Quran. Hadis riwayat Ahmad, sahih menurut Syu'aib Al-Arnaud. Artinya, mengikuti dan terikat dalam pengarahan Al-Quran. Benarlah Allah yang berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 21. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Quran Surah Al-Alam 68 ayat 4. Sungguh orang salafus sahih dari para sahabat, tabi'in dan lainnya berada pada manhaj atau jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meneladani akhlak dan beramal dengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi Uyainah bin Hisn yang berkata, "Hai anak Al-Khattab, wallahi kamu tidak banyak memberi kami, dan kamu tidak memerintah di antara kami dengan adil." Maka Umar marah sehingga ingin memukulnya. Maka Al-Hur berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Quran Surah Al-A'raf 7 ayat 199. Dan sesungguhnya orang ini termasuk orang-orang yang bodoh. Maka demi Allah, Umar tidak melanggarnya ketika telah dibacakan ayat itu di atasnya, dan ia senantiasa berdiri di sisi kitab Allah, mengamalkannya dan tidak melanggarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.